Usaha keras mengubah wajah dalam reformasi, tertatih-tatih mengawal keuangan hadapi pandemi, terseret-seret dampak perang tak berhenti. Sri Mulyani Indrawati. Lahir 17 tahun setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1962. Mengenyam pendidikan sarjana di Universitas Indonesia pada tahun 1962, dilanjutkan dengan meraih gelar doktor dan master pada University of Illinois pada tahun 1992. Ibu Sri Mulyani adalah orang yang aktif di dunia ekonomi sejak lama. Beliau pernah menjabat menjadi Direktur Eksekutif IMF, Direktur Pelaksana Bank Dunia, Menteri Keuangan Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu, Indonesia Kerja, dan saat ini Indonesia Maju. Track record dan pengalaman dalam mengurusi keuangan negara menghadiahi Bu Sri Mulyani berbagai macam penghargaan dari berbagai institusi pula. Salah satunya adalah Best Minister in the World di Government World Summit 2018. Tentunya penghargaan yang didapatkan Bu Sri Mulyani dan pencapaian-pencapaiannya tidak didapatkan mudah dan pasti banyak tantangannya. Untuk itu, kita bisa belajar banyak hal dari Bu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani sangat berorientasi pada pelayanan karena dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan beliau. Salah satunya pada tahun 2020, beliau melakukan realokasi dan merefocusing anggaran ke arah pelayanan publik yang lebih mendesak tentunya. Ibu Sri Mulyani juga menerima banyak sekali penghargaan di bidang pelayanan, salah satunya sebagai pembina pelayanan publik terbaik dengan predikat pelayanan prima dan Piala Adicita Swaka Pertiwi. Sebagai Menteri Keuangan, beliau sangat bertanggung jawab atas pekerjaan dan jabatan yang diterimanya. Beliau adalah sosok yang berintegritas, konsisten, dan transparan. Dapat dilihat dari prestasi Kementerian Keuangan yang mendapat predikat WBK dan WBBM. Belakangan ini juga Kementerian Keuangan ditimpa oleh masalah terkait transaksi yang mencurigakan di Kementerian Keuangan. Sikap yang diambil Ibu Menteri Keuangan adalah ingin semuanya terbuka agar publik mengetahui kebenarannya. Dan saya berjanji akan sama Pak Mahfud, ayo Pak Mahfud, aku dibantuin, aku senang dibantuin. Kita mau bersihin, kita bersihin. Ibu Sri Mulyani pastinya memiliki kompeten di bidangnya karena dapat dilihat dari riwayat pendidikan dan riwayat karir beliau sebelumnya. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan penerimaan pajak pada tahun 2020 dan 2021 yang mencapai lebih dari 100%. Hal ini untuk pertama kalinya terjadi dalam 12 tahun terakhir. Harmonis. Sri Mulyani mampu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Hal ini terlihat jelas dalam suksesnya reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan atau RBTK yang dinahkodai oleh beliau, sehingga terjadi perubahan fundamental yang sangat signifikan, baik dalam hal pengelolaan keuangan negara dan maupun pelayanan publik. Nah, Kementerian Keuangan kini menjadi institusi yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Setelah ditunjuk sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu kemarin, Sri Mulyani resmi mundur dari jabatan prestisiusnya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Saat ini Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan. Nah, sebelumnya Bu Sri Mulyani menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia yang dimana pendapatannya dibilang cukup besar. Namun saat itu Bu Sri Mulyani diminta oleh Jokowi untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan karena untuk membenahi keuangan Indonesia yang sedang mengalami defisit. Hal ini menunjukkan penerapan nilai loyal, yaitu setia kepada NKRI dan pemerintah. Adaptif. Ibu Sri Mulyani sangat proaktif dalam memajukan perekonomian bangsa. Hal ini mencerminkan nilai adaptif dalam berakhlak. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk menjaga sustainabilitas dari tingkat utang baik di level publik maupun swasta akan menjadi satu fokus yang harus dilihat pada masa COVID ini maupun setelah masa COVID. Indonesia juga turut aktif dalam organisasi keuangan di kancah internasional, yaitu dengan menjadi anggota G20. Dalam perjalanan G20, Indonesia juga menjadi tuan rumah yang mana puncak acaranya diadakan di Bali. Dalam banyak pidatonya, Bu Sri selalu bilang, berikan yang terbaik bagi Indonesia, karena Indonesia berhak untuk mendapatkan itu. Dan saya tutup untuk Anda semuanya, jangan pernah lelah mencintai Republik Indonesia.